Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kalian telah datang jam 7 tepat. Berarti menandakan bahwa kalian itu disiplin. Disiplin merupakan visi misi daripada sekolahan SMKN 1 Limarang, yaitu disiplin is sukses. Bahwasanya kalian harus selalu mengedepankan kedisiplinan dimanapun. Jadi umpama nanti datang jam 7, berarti nanti pulang harus jam 3 sore. Oke, sebelum nanti melanjutkan pembelajaran, ya terlebih dahulu nanti ketua kelas, ya silakan nanti berdoa terlebih dahulu. Nanti akan dipimpin oleh ketua kelas, ya. Suci, silakan. Doa mulai. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Alhamdulillah, berdoa telah dipimpin oleh ketua kelas dan dibacakan secara bersama-sama dengan harapan bahwasanya kalau kita mendahulukan berdoa, nanti saya harapkan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Amin. Berikutnya saya akan melakukan absensi kelas, ya. Yang pertama, absen pertama Lina Putri, hadir? Hadir. Lidiawati, hadir. Lutfiana, hadir. Maifa, hadir. Mary Tria, mana ini Mary Tria? Hadir. Oke. Mila, hadir. Murtia Ayu, hadir. Nabila Andriani, hadir. Nia Mei, sakit. Sakit apa ini? Panas, Pak. Panas. Kemarin apa kehujanan? Ya. Makanya nanti musim penghujan ini harus sering bawa jas hujan, jangan bawa payung. Novita, Sakit. hadir. Pasha, hadir. Popi, hadir. Prisil, hadir. Puspita, hadir. Putri, Rahma, Tanpa serangan, Pak. oh, udah masuk tanpa keterangan. Ya. Ini sering kali kadang masuk, kadang tidak. Ini dobro kasem ini. Berikutnya ribut, hadir. Rika Dia, hadir. Ririn Rahmawati, hadir. Rizky Janatu nggak masuk lagi. Apa ini, sakit atau izin? Kegiatan OSIS? Ya. Salma, hadir. Selvi Ayu, hadir. Suci, oh ya. Sutra, hadir. Tia Putri, hadir. Fulvi, Vivi, Wahyu Dwi, Widi. Pertemuan kemarin nggak ada, kemana di Pramuka? Ya, Pak. Oh ya. Vinka, hadir. Jessica, Hadir. Julia. Yang belum saya absen siapa? Saya. Oh. Ya. Oke, semua sudah 33 hadir. Oke. Total 33. Yang tidak hadir, yang absen itu 5 anak. Ini ada yang sakit, ada yang satu tanpa keterangan. Oke, terima kasih. Jadi untuk pembelajaran hari ini saya melanjutkan
pertemuan minggu yang lalu, yaitu materinya media promosi untuk pemasaran, ya. Kompetensi dasarnya menerapkan media promosi pemasaran. Terus indikator pencapaian kompetensinya nanti mengklasifikasikan media promosi pemasaran dan menentukan media promosi pemasaran. Terus yang kompetensi dasar yang kedua, membuat media promosi untuk pemasaran. Nanti indikator pencapaian kompetensinya mengkonsep media promosi untuk pemasaran, membuat media promosi untuk pemasaran. Ini kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang harus nanti kalian kuasai. Berikutnya, tujuan pembelajarannya. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan model project based learning, peserta didik diharapkan mampu pertama mengklasifikasikan media promosi pemasaran dengan benar dan tepat. Yang kedua, menentukan media promosi pemasaran dengan benar dan tepat. Yang ketiga, mengkonsep media promosi untuk pemasaran dengan baik dan benar. Yang keempat, membuat media promosi untuk pemasaran dengan baik dan menarik. Jadi hari ini nanti untuk pertemuan Jumat tanggal berapa ini? 16 Desember 2022 nanti kita berkonsentrasi mengkonsep dan membuat media promosi yang apa? Menarik, gitu ya. Dengan menggunakan media apa? Canva. Jadi kita nanti menggunakan media Canva. Oke, ada pertanyaan? Oke. Selanjutnya pertemuan minggu yang lalu tentang media promosi, kira-kira ada yang masih ingat ya? Apa itu promosi? Ya, coba tunjuk saja biar enak. Suci, ya. Promosi menurut pendapatmu bagaimana? Coba bacakan yang keras. Promosi adalah usaha atau upaya untuk memajukan atau meningkatkan bidang usaha baik jasa maupun dagang. Oke, jadi seperti itu ya promosi. Jadi nanti baik promosi untuk jasa ataupun nanti dagang yang dijelaskan tadi. Oke, berikutnya kira-kira tujuannya adanya promosi itu untuk apa? Coba dibacakan. Liana Putri, kira-kira menurut pendapatmu pertemuan minggu yang lalu? Menginformasikan, mempengaruhi, dan membujuk serta mengingatkan pelanggan tentang perusahaan dan bauran masyarakat. Oke, jadi tujuannya yaitu untuk mempengaruhi ya, atau memberikan informasi kepada konsumen bahwasanya nanti produk yang sudah kalian buat itu betul-betul apa itu nanti bisa memenuhi semua segmen, ya semua segmen. Terus berikutnya, alasan kenapa perlunya adanya promosi. Coba Puspita. Satu, promosi penting untuk memperkenalkan merek dagang. Dua, membangun kepercayaan dan menciptakan loyalitas konsumen. Empat, sebagai sarana untuk memberikan edukasi terhadap konsumen. Oke, salah satunya agar nanti timbul sebuah loyalitas konsumen. Kalau nanti konsumen sudah loyal, tentunya nanti apa itu kalian tidak susah-susah dalam melakukan penjualan, ya, tidak susah nanti melakukan promosi itu loyal. Terus berikutnya, media apa saja yang bisa dijadikan untuk media promosi? Kira-kira siapa yang bisa angkat tangan? Salah satu atau saya tunjuk? Satya Ayu, coba kira-kira medianya itu apa saja? Media elektronik dan media non elektronik. Ya, jadi nanti medianya bisa menggunakan elektronik, media sosial dan lain sebagainya. Oke. Nah, jadi kalian masih ingat pertemuan minggu yang lalu tentang media promosi untuk pemasaran. Oke,
Oke, selanjutnya saya akan masuk ke kegiatan inti ya. Nanti kegiatan inti itu menguji hasil yang sudah kalian buat pada pertemuan minggu yang lalu. Tapi hari ini nanti, kalaupun proyek kalian dalam mendesain nanti belum belum selesai, masih ada beberapa bagian yang perlu disempurnakan, boleh nanti saya kasih waktu kurang lebih 10 menit untuk menyelesaikan agar nanti desainnya menarik ya. Setelah nanti desainnya nanti 10 menit sudah selesai, 10 menit ya, nanti kalian presentasikan kelompok 1 sampai kelompok 6, nanti maju ke depan. Oke, sekarang silakan saya beri waktu 10 menit untuk menyelesaikan proyek desain kalian agar lebih menarik. Oke, silakan. Berapa itu? Rujak buah apa saja itu? Ada dia. Buah durian ada? Ada. Ini produk apa kemarin? Milidi. Oh. Mie-nya itu besar atau kecil? Kecil. Oh. Kalau mie besar? Bukan milidi ya? Bukan ayam. Nah. Oke, lanjutkan. Ya, desainlah yang semenarik mungkin. Nanti kalau menarik lah, konsumen akan tertarik. Bagaimana ini? Ini produk apa ini? Pisang nugget. Pisang nugget. Itu pakai pisang apa itu? Pisang raja nangka sama. Oh, pisang Ambon itu toh. Kalau di sini pisang hijau itu. Itu kenapa kok warna hijau? Oh, nggak tahu. Ya, nanti ojo dia apa dong? Lihat kalau senyum.
Itu produk tas daur ulang. Itu untuk nanti bahannya dalam mencari nanti untuk stoknya melimpah ya. Itu berarti untuk pembelian bahan bakunya sangat minim. Oke, ini adalah salah satu nanti untuk menyelamatkan lingkungan hidup. Jadi nanti dengan produk daur ulang ini diharapkan nanti betul-betul bisa mengurangi limbah sampah, khususnya limbah plastik yang sulit terurai. Oke, bagus itu. Nanti tinggal desain yang menarik, nanti harganya itu ditampilkan atau nanti tas ini diberi slogan apa agar nanti di dalam promosi itu betul-betul menarik. Ya, oke, terima kasih. Ini juga apa itu tadi? Rujak buah yang bisa dijadikan rujak buah apa saja ini? Yang mangga, mangga,
Lumayan. Ini ada yang super pedas atau pedas manis? Manis super pedas ada. Oke, bagus. Ya, kurang rapi ya. Coba nanti setelah selesai mendesain bisa nanti dipresentasikan mulai dari kelompok pertama. Gitu. Kalem. Iki lho. Iki kan dingin. Iki lho. Cuci. Dua menit lagi ya nanti. Ya Pak. Gimana? Masih ada kesulitan? Boleh bertanya. Jadi Sudah Pak. Selesai Pak. ini kelompok satu dimulai dari mana dong? Kelompok satu? Kelompok satu, kelompok dua mana? Kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat siapa? Kelompok empat. Terus kelompok lima? Kelompok lima, ya. Kelompok enam? Kelompoknya gede. Oke. Sudah kelompok satu? Kurang dikit atau masih perlu disempurnakan? Sudah. Terus ini sudah? Ya, ini sudah 95%. Jadi ya, sudah ya. Jadi, saya yakin nanti hasilnya proyek desain promosi bisa dipresentasikan hari ini ya. Oke, nanti coba kelompok satu dulu. Hasilnya dari desain itu boleh dikirim lewat WA grup. Coba nanti akan saya tampilkan. WA saya boleh, silakan.
Silakan maju ke depan sini mempresentasikan hasilnya. Dua anak saja, yang satu nanti mengendalikan LCD proyektornya, yang satu nanti mempresentasikan. Silakan nomor 1. Ini agak besar. Itu ya, misalkan gini ya. Silakan kelompok 1 dipresentasikan dengan apa itu? Dengan lantang ya, tidak usah dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan, perkenalkan nama saya Widi Nirmala Putri. Di sini ada Mbak Rika, di sana ada Mbak Sutra, Winka, dan juga Wilya. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil daripada pengolahan cookies yang telah kami buat. Alasan kami membuat olahan cookies karena sangat populer untuk konsumsi di saat santai. Dapat juga dinikmati bersama berbagai jenis minuman, cocok untuk mengganjal perut, harganya juga terjangkau, dan juga cocok untuk hadiah ataupun hampers. Cara pembuatan cookies: yang pertama, masukkan margarin ke dalam wadah, lalu aduk hingga merata. Kedua, campurkan kuning telur, vanili, dan juga aduk kembali hingga rata. 3, masukkan gula halus sesuai selera. 4, masukkan es krim putih atau susu kental manis. 5, masukkan tepung dan pewarna kuning telur. Selanjutnya, aduk adonan tersebut hingga kalis. 6, siapkan loyang yang sudah diolesi dengan margarin. 7, bentuk adonan menjadi bulat. Lalu susun adonan tersebut di atas loyang, pipihkan adonan tersebut menggunakan garpu. 9, beri topping choco chips di atasnya. Kemudian masukkan adonan ke dalam oven dengan waktu kurang lebih 45 menit, tunggu hingga matang. Tiriskan cookies yang sudah matang ke dalam wadah, lalu tunggu hingga dingin. Setelah dingin, cookies siap untuk disajikan. Perbedaannya yaitu: 1, produk cookies kami lebih tahan lama daripada produk cookies yang lain. 2, harga produk cookies kami ramah di kantong. 3, terbuat dari bahan yang berkualitas, dan juga pembuatan produk cookies kami dijamin higienis. Komposisi perhitungan dari penjualan kami. Total biaya pembuatan produk kami 79.000. Dan saya jual dengan harga 3.000 untuk mika kecil dan 5.000 untuk mika besar. Total pendapatan kami sebesar 104.000 dan mendapatkan keuntungan 61.000 per hari. Kesimpulan dari kelompok kami, produk kami banyak diminati mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Selain untuk cemilan juga dapat menjadi rasa lapar.
ya. Jadi oke order now itu bisa nanti ditambahi nomor kontak ya, nomor WA. Karena order now itu kalau tidak ada kontaknya kan juga susah, pesannya di mana gitu ya, apa di Indomaret atau di mana gitu ya. Terus setidaknya harganya nanti ditampilkan biar tahu nanti per apa itu, per pak, per usen atau bagaimana itu ya, nanti ditambahin sedikit itu untuk warna ya, dan cara mengambil foto disematkan di media kampanye sudah oke ya, bagus ya. Jadi itu tambahan dari saya. Jadi bagus untuk kelompok 1. Hasilnya nanti produknya ini, nanti desain ini bisa dikumpulkan beserta nanti laporan yang sudah diselesaikan. Gitu ya. Oke, kelompok 1 bisa dilakukan penutupan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus. Oke, ya ini hasil desain kelompok 1. Berikutnya kelompok 2. Nah, perhatikan dulu. Kelompok 2 siapa? Oke. Kelompok 2 sudah? Sudah dikirim, Pak. Sudah dikirim. Ya. Nah. Kurang besar ya? Coba saya dulu. Nah ini desain promosi dari kelompok 2. Silahkan dipresentasikan seperti kelompok 1. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Suci Nurul Rahmadani, Murtia Ayu, Nia Mei, Nabila, Martin, dan Jessica ingin mempresentasikan produk yang kami buat, yaitu risol mayo. Alasan kami membuat risol mayo karena lagi tren dan diminati banyak orang. Risol mayo menjadi salah satu makanan bergoreng yang memiliki cita rasa yang sangat lezat dan bergizi. Dalam isian risol kami menggunakan bahan yang premium, yakni sosis, telur, dan mayo. Lapisan luar dari risol ini menggunakan tepung roti yang membuat rasanya crispy dan tampil lebih nikmat. Risol ini merupakan camilan lezat yang dimulai dari kalangan bawah hingga atas, juga dari anak-anak hingga dewasa yang menyukainya. Risol termasuk salah satu jajanan kue basah yang memiliki bentuk lonjong dengan warna coklat muda. Camilan ringan ini memang sangat disajikan saat senggang dan sangat bisa dinikmati bersama keluarga dan juga kerabat. Perbedaan risol mayo yang kami buat dengan risol mayo di luar sana adalah risol mayo yang kami buat lebih higienis, lebih enak, lebih crispy, dan lebih banyak isinya. Bahan untuk membuat adonan kulit risol yaitu 1 tepung terigu, 2 air 1 liter, 3 garam 1 sendok teh, 4 tepung tapioka, 5 telur 1 butir, 6 minyak goreng. Cara membuat risol mayo:
1. Campur semua bahan, aduk hingga tercampur. 2. Saring adonan agar tidak ada tepung yang masih menggumpal. 3. Setelah itu siapkan teflon untuk ukuran 22 cm. Tuang 1 sendok sayur adonan ke dalam teflon. Ratakan hingga memenuhi teflon, gunakan api kecil. 4. Lakukan hingga adonan habis. Isian untuk risol mayo yaitu 1 sosis yang sudah dipotong, 2 telur yang sudah direbus dan dipotong. Campuran mayones 400 gram dan susu kental manis 2 saset. Proses finishing: larutkan tepung terigu 250 gram, campur dengan air 400 untuk bahan penjelur nanti. Siapkan kulit, kemudian beri mayones, telur yang sudah dipotong dan sosis yang sudah dipotong. Lalu lipat seperti amplop yang belum diklip dan gulung hingga berbentuk tahu. Kemudian celup dengan adonan tepung yang sudah disiapkan dan iris dengan tepung roti. Lakukan hingga habis. Setelah itu goreng di minyak yang sudah panas dengan api sedang. Bila sudah matang, angkat dan tiriskan. Sajikan bersama saus gula. Sudah ya, kelompok 2 dengan desain ngemil instan risol mayo. Oke, dari pengambilan gambarnya ya untuk desainnya, oke, sudah bagus juga. Untuk harga sudah dicantumkan, itu ada yang 3.000 sama yang 11.000. Itu yang 3.000 itu berapa isinya? 1 risol mayo. ya. Itu sudah dalam kondisi matang ya? Sudah matang. Yang 11.000 itu berapa isi? 4 isi. Itu nanti bertahan berapa hari? 2 minggu. Tanpa di lemari pendingin atau Di lemari pendingin? Berarti sudah digoreng ya ini? belum, Pak. Oh, belum digoreng. Berarti nanti kalau digoreng sudah lama lagi. Oh. Oke. Bagus. Coba ini tadi kelompok 2. Kelompok 1 bisa memberikan apa kira-kira pendapat kelebihan dan kekurangan? Kelompok 1 siapa yang akan menyampaikan? Pak Sutra, silakan coba. Kelebihannya adalah promosinya sangat menarik dan kekurangannya desain warnanya agak terang-terang. Oh, kurang sedikit. Ya, jadi nanti ini apa itu pendapat dari kelompok 1. Ya, apa nanti? Oke ya. Oke, kelompok 2 sudah mempresentasikan. Nanti sama seperti kelompok 1 tadi, nanti hasilnya dijadikan 1 di dalam laporan, gitu ya kelompok 2. Ya. Oke, boleh dilakukan penutupan. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan. Oke, kelompok 2 sudah. Kelompok ketiga hasilnya boleh dikirim. Sudah dikirim, Pak. Sudah dikirim. Sebentar, saya bukakan. Yang mana? Coba dikirim ulang lagi. Sudah dikirim. Mana? Milidi. Sini belum ada. Apa 3? Ya.
proses pembikinan. Bentar. Ada yang bawa plastik? Mana? Ini. Oke, silakan kelompok berikutnya kelompok 3. Silakan dipresentasikan di depan. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maeva Aulia dari kelompok 3 beserta teman saya yang bernama Widiawati, Liana Ayu, Fasya Rizky, Priscilia, dan Wahyu Dwi. Nama produk kami Meliti Uhuy. Alasannya, awalnya tertarik karena ingat jajanan khas masa kecil saat SD. Makanya tertarik untuk membuat produk ini. Perbedaan lebih pedas dari yang lain dan lebih pedas dari omongan tetangga. Cara membuat: 1. Goreng miliki mentah sampai warna kuning keemasan. 2. Angkat dan tiriskan, lalu siapkan bahan bumbu. 3. Tambahkan bumbu-bumbu sesuai selera, lalu campurkan ke miliki. Proses finishing: 1. Tempelkan stiker ke standing food. 2. Lalu memasukkan miliki yang sudah dibumbui ke standing food. 3. Bersihkan bumbu yang menempel pada luar kemasan. Bahan: 1. Miliki mentah. 2. Minyak goreng. 3. Bumbu tabur. 4. Penyedap rasa. Kesimpulan: miliki kami spontan. Tepuk tangan. Ini desain miliki Uhuy. Lebih pedas daripada omongan tetangga. Bagus. Tetangga itu apa omongan juga pedas? Itu harga berapa itu? 3.000. Ini menggunakan bahan mie yang kecil-kecil ya? Ya. Oke. Itu untuk desainnya order now itu perlu disematkan nomor HP ya, agar lebih kelihatan, atau lewat e-commerce apa? Oh, ada Instagramnya ya. Itu nanti dalam memilih warna fontnya, font colornya itu yang agak putih itu ya. Jangan nanti desainnya apa itu coklat itu hitam. Oke, dari sisi desainnya oke, menarik. Dari produknya juga menarik. Ini juga apa itu? Pesanannya kira-kira sampai mana ini? Pasar? Pasar Dubai, Dubai Waras, Pasar Saradan. Ya. Oke, coba kira-kira dari kelompok 3 sudah disajikan. Kelompok 2, coba kelebihan dan kekurangan dari desain atau produk dari kelompok 3 ini bagaimana? Ada yang kira-kira bisa memberikan saran? Kelompok 3? Ada? Tidak. Ada? Boleh ditambahi, jadi kurang apa gitu? Kelompok 3? Beri saran. Silakan. Ini sarannya beda? Enggak.
Dadah. Enggak, Pak. Udah bagus, Pak. Oh, udah bagus. Ya. Oke. Oke, bisa ditutup nanti sama seperti kelompok 1 2 tadi. Nanti hasilnya dikumpulkan hari ini ya. Ya. Oke. Sekian dari kelompok 3, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 3 sudah. Kurang berapa kelompok? 3 kelompok. Silahkan kelompok berikutnya, kelompok 4. Data dikirim sudah? 6007. Oke, sudah tertampil seperti ini? Ya, ini hasilnya kelompok 4. Bisa besarkan. Oke, silakan kelompok berikutnya, kelompok 4, silakan dipresentasikan. Suaranya yang agak keras, ada yang keras. Awas, kabel. Kan, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 beranggotakan saya, Ributriani, dan teman-teman saya, Salma Nuria, Yulia Artika, Putri Anisia, Meritia Amanda. Di sini, kelompok kami ingin mempresentasikan desain produk promosi kami. Produk kami pisang nugget. Alasan kelompok kami membuat pisang nugget karena pisang nugget memiliki banyak sekali kandungan gizi dengan bahan baku yang mudah ditemukan dan dengan modal yang minimal menjanjikan usaha ini memiliki peluang yang sangat besar. Selain rasanya yang menarik, ukuran pisang nugget ini lebih besar sehingga pelanggan merasa puas, harganya juga sangat terjangkau dan rasanya enak. Perbedaan pisang nugget ketika ada usaha yang sama, kami menyiasati dengan berjualan lebih menarik dan tampilan beda dari pisang nugget lainnya. Kemudian ketika harga bahan baku tidak stabil, kami menyiasati dengan berbelanja di tempat langganan kami, sehingga kami mengetahui harga bahan baku tersebut terlebih dahulu. Dan untuk pemasaran modal, kami menyiasati dengan cara iuran oleh para perintis usaha ini. Cara membuat: 1. Kupas pisang dan belah menjadi 2 bagian memanjang. 2. Campur tepung vanili, gula, garam, dan air, aduk perlahan. Bisa menggunakan spatula sampai semua adonan tercampur rata. Air kira-kira sampai kental, jangan terlalu encer. 3. Masukkan pisang satu persatu ke dalam adonan. Setelah itu gulingkan ke tepung vanil. 4. Lakukan sampai adonan habis, kemudian goreng sampai berwarna kuning keemasan dengan api sedang. 5. Tunggu hingga dingin, siapkan styrofoam ukuran kecil. 6. Masukkan pisang ke dalam styrofoam. Bahan-bahan: pisang lempok, 6 sendok makan tepung terigu, coklat batang, keju 1/2 sedikit vanili bubuk, 2 sendok makan gula. Jika suka manis bisa ditambah sejumput garam, air secukupnya, tepung panir, minyak goreng. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegas, lugas, dan tarter. Oke, ini kelompok berapa tadi? 4. Kelompok 4. Ini pisang apa? Pisang Nugget. Oke, harganya 5.000. Ini kan 5.000 dapat berapa ini? Dapat 10 atau dapat 4.
dapat 4. Berapa gram ini kalau ditimbang? Nggak tahu. Oke, kira-kira siapa yang bisa memberikan saran tambahan dari kelompok siapa? Tangan. Oke, silakan. Kelompok berapa? Kelompok 3. Oke, silakan beri saran. Kelompok 3, promosi sangat baik dan jelas. Kekurangan desain terlalu gelap dan tidak terlihat. Saran memilih warna yang terang saat mendesain. Oh, gitu. Nah, ini sebenarnya desainnya sudah menarik ya. Ada gambar pisangnya yang pakai sepatu. Oke, Bu. Nah, memang nanti kalau dicetak ini komposisi warnanya yang agak cerah sedikit gitu ya. Nanti kontak personnya bisa dipesan langsung itu. Nanti kalau tidak terang nanti pada waktu dicetak pun hasilnya gelap gitu ya, agak dicerahkan. Oke, secara keseluruhan bagus. Ini kebutuhan akan camilan pisang nugget ini juga orang masih membutuhkan ya, banyak. Oke, bagus. Bisa diakhiri ya. Oke, silakan tutup. Sudah. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan. Terus takutnya kelompok 5. Silakan kelompok 5 bisa dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfiana Sari dari kelompok 5 beranggotakan Tia Putri Padiska, Mila Yunika Sari, Ulfi Novita Sari, Rizky Janatul Firdaus, dan Rahma Aulia Kulfi. Saya akan mempresentasikan produk kami yaitu tas kepo, keren dan populer. Alasan pembuatan memiliki bahan yang mudah dicari, mengurangi limbah plastik di sekitar kita, mudah dibuat dan dirangkai, warna menarik dan bermacam-macam. Komposisi: 1. Bungkus softclean sesuai selera, 2. Rantai kecil sesuai selera, 3. Resleting sesuai ukuran tas, 4. Kain lip sesuai ukuran tas. Cara pembuatan: 1. Siapkan bungkus yang akan dibuat, 2. Cuci hingga bersih lalu keringkan, 3. Potong menjadi 2 bagian, 4. Buat 4 lipatan atau kurang lebih 1 cm, 5. Lipat bungkus menjadi pola yang telah dibuat, 6. Setelah dilipat anyaman, lakukan proses menganyam dengan cara yang telah ditentukan, 7. Buat anyaman menjadi lembaran dasar tas atau ukuran sesuai selera, 8. Jika anyaman dirasa sudah selesai, buat sudut pola segitiga bagian bawah masing-masing 2 sudut bagian bawah kanan dan kiri, 9. Buat kunci anyaman di atas bagian atas, merapikan bentuk, 10. Berikan jeritan kain pelapis tas atau sesuai muat tas, 11. Berikan rantai selipang atau sesuai panjang yang diinginkan, 12. Berikan hiasan tas atau dominan. Perbedaan produk yang ada di pasaran. Tas kepo adalah tas daur ulang yang dibuat dari bahan plastik atau sabun yang bertujuan untuk membuat benda baru. Tas daur ulang dibuat dan proses tas kepo memiliki perbedaan dari pemasarannya yang masih minim dan juga bahan pembantu atau alat pembuatan yang masih sederhana. Oke. Sudah. Tas daur ulang. Desainnya oke. Harganya berapa ini? 80.000. Oke, silakan kelompok yang mau memberikan saran, tanggapan, kekurangan, kelebihan. Ada kelompok siapa? Oke, silakan. Jadi kelompok mana? Kelompok 1. Silakan. Kelebihannya promosinya sangat menarik. Kekurangannya gambarnya kurang jelas. Saran sebaiknya menggunakan gambar yang lebih jelas. Oke, ya. Menurut kelompok berapa tadi? Kelompok 1 memberi. Nah, itu memang apa itu nanti
gambar yang tasnya itu agak besar sedikit nggak apa ya. Terus pemesanan itu juga fontnya kurang besar sedikit gitu ya, fontnya kurang besar sedikit. Jadi terus slogannya itu apa itu? Ini adalah tas. Nah, itu nanti fontnya juga yang cerah gitu ya, degradasi warna. Jadi umpama nanti pada waktu di ini nanti bisa di media sosial itu ya, targetnya di media sosial. Jadi nanti orang melihatnya nanti langsung terlihat gitu ya, tulisannya pun jelas. Oke, dari keseluruhan bagus. Nanti sama seperti kelompok yang lain, hasil ini nanti beserta laporannya nanti dikirim ya, kirim ke saya. Bisa berupa hard ataupun file. Oke, bisa diakhiri? Silakan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini dari kelompok 5. Sekarang tinggal berapa kelompok? 1. Silakan dikirim. Sudah. Silakan kelompok 1, kelompok 1, kelompok terakhir, kelompok 6. Bentar. Ini ya hasilnya. Oke, rujak buah. Silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggota. Saya sendiri Rahmawati dan 4 teman-teman saya, Kopi Puspita Sari, Puspita Ramadhani, Diana Muslim, Sadia Ayu. Nama produk kami adalah Rujak Inaja. Alasan saya membuat rujak buah adalah mudah dibuat dan banyak dicari karena pas dengan musim kemarau enak untuk menikmati rujak buah yang segar. Cara membuat: pertama, haluskan cabai rawit, gula jawa, gula pasir, dan garam. 2. Tambahkan kacang tanah yang sudah digoreng, lalu tumbuk hingga halus. 3. Lalu campur bumbu halus bersama semua buah yang sudah diiris. Tambahkan air sedikit, aduk hingga buah agak layu. 4. Masukkan dalam kulkas beberapa saat dan sajikan. Perbedaan dengan pasaran: 1. Lebih murah, 2. Lebih banyak isinya, 3. Lebih menarik sajiannya, 4. Penjualannya 2 bulan 190.000. Kacang ikan sekaligus sate 2.000. Cara pengisian dalam setiap produk menghasilkan 16 rujak buah dan setiap produk harganya adalah 5.000. Kuasa mengganti dalam kawin yang seksi menghasilkan 80.000. Kesimpulan: produk kami adalah rujak manis. Mana? Sudah? Sudah. Ini rujak apa ini? Rujak buah. Harganya 5.000. Ini pesannya nanti kemana ini? Ke Instagram atau kemana tuh? Rujak? Instagram. Selain Instagram, untuk nomor kontaknya, pesannya? Ya. Oh gitu. Silakan, ada yang mau memberikan saran? Silakan, bebas. Sarannya ada? Ya? Ada? Oke, jadi secara keseluruhan memang rujak ini cocok dimakan ya di waktu siang ya, panas-panas ya. Oke, secara keseluruhan bagus.
Jadi nanti sama untuk hasilnya nanti bisa dikirim ke saya baik laporan ataupun desainnya ini. Oke, bisa diakhiri. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, secara keseluruhan dari ke-6 kelompok sudah mempresentasikan desain promosinya menggunakan media Canva dan juga telah menyelesaikan laporannya. Nanti bisa dikirim, dikumpulkan langsung ke saya hari ini juga. Terus selanjutnya coba ada beberapa kelompok bagaimana pengalaman kalian ya setelah melakukan desain promosi di Canva. Ada kelompok melakukan pengalaman, silakan dari kelompoknya Suti. Pengalaman kalian. Pengalaman yang saya dapatkan menyenangkan dan sangat menarik karena baru kali ini saya mendesain di Canva. Ternyata sangat mudah dan tidak sesulit yang saya bayangkan. Oke, jadi menurut kelompoknya Suci bahwasanya pengalaman melakukan desain promosi di Canva sangat menarik dan menyenangkan ya. Sudah. Ada yang lagi? Ada yang lain? Kelompoknya Citra? Suci? Silakan. Pengalaman kelompok kami sama pelaksanaan proyek ini sangat menarik karena baru kali ini juga belajar dengan menggunakan aplikasi Canva. Oke, terima kasih. Jadi telah mengungkapkan bahwasannya dengan menggunakan media Canva secara keseluruhan sangat menarik. Selanjutnya ya sudah dipresentasikan untuk melakukan uji pengetahuan. Nanti saya akan membagikan scan barcode yang sudah saya berikan ya. Nanti silahkan seperti ini ya. Barcode-nya sudah saya bagikan. Silakan kalian nanti di scan. Selanjutnya setelah di scan ini nanti menggunakan Google Form ya. Silakan nanti ada soal, silakan nanti dikerjakan. Saya beri waktu kurang lebih nanti maksimal 10 menit dikerjakan ya. Silakan dimulai. Kerjakan secara individu ya, tidak kelompok, untuk mengukur pembelajaran hari ini. Kalau ada soal yang belum jelas, boleh nanti ditanyakan. Tapi kalau sudah jelas, nggak usah ditanyakan. Sudah jelas, Pak. Jelas. Pokoknya jangan tanya jawabannya ya. Silakan kerjakan yang ini. Nanti kalau sudah lagi selesai, angkat tangan Pak, sudah selesai itu ya.
Oke, kurang berapa soal? Ada yang satu, silakan. Nah, dikerjakan yang baik, jangan sampai nanti tes hari ini, ulangan harian hari ini dengan KD media promosi untuk pemasaran, nilainya pun nanti di bawah KKN ya. Oke, waktunya sudah selesai, sudah habis ya. Nanti soal akan terekod ya di Google Form saya. Nanti akan saya lihat ya, akan saya umumkan nanti siapa-siapa yang nanti nilainya sudah di atas KKN, nanti akan saya informasikan ke pertemuan berikutnya. Oke, sekarang silakan membacakan kesimpulan pembelajaran pertemuan hari ini, yaitu media promosi untuk pemasaran. Siapa yang membacakan kesimpulan hari ini? Siapa? Silakan, ini maju. Maju, nggak apa-apa. Yang lain ya. Kesimpulan kegiatan hari ini, mendesain media promosi dengan menggunakan Canva sangat menarik dan sangat mudah. Sudah? Oke. Terima kasih, silakan duduk kembali ya. Ada lagi ya kesimpulan? Coba terang. Silakan. Dari situ nggak apa-apa. Kesimpulannya ada. Oke. Jadi ya sudah tepat bahwasanya untuk kesimpulan pembelajaran hari ini dengan menggunakan media Canva, kalian sudah bisa mempraktekkan sendiri bagaimana penggunaan Canva itu sangat mudah sekali ya. Bahkan nanti hasilnya pun saya yakin nanti akan bisa menarik konsumen, khususnya kalau nanti produk kalian dipromosikan. Oke, untuk merefleksi pembelajaran hari ini ya, saya tekankan kembali bahwasannya penggunaan media Canva ini bisa kalian gunakan di HP kalian ataupun menggunakan komputer ya. Untuk apa? Untuk melakukan media promosi lewat media sosial. Sebelum saya mengakhiri pembelajaran ya, saya menegaskan kembali bahwasanya tetaplah selalu semangat ya, semangat untuk
mengikuti pembelajaran. Jadi yang penting kalian nanti selalu belajar dan belajar agar produk kreatif kewirausahaan kalian yang sudah kalian hasilkan itu nanti bisa terjual semuanya. Jadi harapan saya nanti media promosi inilah yang harus kalian lakukan sebanyak mungkin ya, dengan melakukan promosi di media sosial dengan desain yang menarik. Saya yakin nanti akan banyak pembelinya. Itu pesan saya. Silakan nanti sebelum pembelajaran saya akhiri berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Sebelumnya benar komputer bisa di-solder dulu ya. Ya. Siap. Bentar dulu, siapkan dulu. Doa mulai. Doa. Oke, terima kasih pada pembelajaran pertemuan kedua ini dengan kompetensi dasar media promosi untuk pemasaran dan membuat media promosi dengan menggunakan Canva telah berjalan dengan baik dan lancar, dan hasilnya pun sudah sesuai dengan yang saya harapkan ya. Desainnya pun juga sudah menarik, terus laporannya sudah selesai. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Nanti untuk pembelajaran berikutnya yaitu bagaimana nanti setelah promosi ini dibuat, untuk baurannya produk ini nanti bagaimana, nanti akan kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Semangat pagi. Semangat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.